Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya semuanya? Luar biasa ya. Kita bersyukur walaupun COVID-19 bukan tidak pernah, tapi sampai saat ini masih ada bersama-sama dengan kita di tengah-tengah kita. Tapi kita tetap mau bersyukur bahwa kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Sampai saat ini kita masih ada, kita boleh berkumpul lagi di sini bersama-sama. Semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Saya undang kita sama-sama untuk menundukkan kepala. Kita mau serahkan ibadah kita ke hadapan Tuhan. Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa segala sesuatu yang kami miliki, segala kondisi yang kami hadapi sampai saat ini Tuhan, semua karena ada maksud yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Semua ada makna di balik segala sesuatu ini Tuhan. Tetapi kami bersyukur bahwa Kau masih beri kami kesempatan pada pagi hari ini untuk bersama-sama berkumpul Tuhan, menyatukan hati kami, menyatukan segala yang kami miliki Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami mau datang dengan segala kelemahan yang kami miliki Tuhan. Kami mau datang lebih lagi menyembah-Mu. Kami mau datang lebih lagi meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Kaulah Allah yang layak ditinggikan. Kaulah Allah yang layak dimasyurkan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi ibadah kami ini pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, Kau lawat setiap hati kami, Kau jamah setiap hati kami. Kau tahu segala kerinduan yang kami miliki saat ini Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Kau penuhi setiap hati kami. Berikan kami kelegaan, berikan kami kekuatan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menjamah hati kami, mengurapi kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke hadapan-Mu. Dan seluruh jemaat yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan, tak lupa kami juga berdoa bagi mereka. Kami berdoa biarlah Kau lindungi mereka, sertai mereka di perjalanan hingga tiba di tempat ini tanpa kurangan suatu apapun. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, kami mau datang lebih lagi ke hadapan-Mu, lebih lagi di hadirat-Mu Tuhan. Ini segala penyembahan yang kami punya, tak ada satu hal pun yang bisa kami banggakan, tak ada satu hal pun yang bisa kami persembahkan selain pujian dan hormat kami. Ini hidup kami Tuhan, ini segala yang kami miliki. Kami mau serahkan semuanya ke hadapan-Mu Tuhan. Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup kami Tuhan, berkati hidupku Yesus. Kemuliaan-Mu pulihkan kami Tuhan, pulihkan hatiku Yesus. Kemuliaan berkati hidup kami Tuhan, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kami tahu bahwa Kau selalu hadir dalam hati kami. Kau hadir dalam hidupku. Benar Tuhan. Kini ku datang
datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Lebih sungguh lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal, dan Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati kami Tuhan, berkati hidup. Sama-sama kita angkat tangan kita dan kita katakan, segala pujian syukur bagi benar Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini kami mau datang sujud di hadapan-Mu Yesus. Ku datang sujud di hadapan. Kami mau meninggikan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Hadirlah di setiap hati kami Tuhan. Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapan. Kami mau meninggikan nama-Mu, Jimu, menyembah-Mu. Yesus, sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, inilah segala pujian dan syukur kami Tuhan. Yesus, Yesus, hadirlah Tuhan. Hadir dalam hidupku. Segala keterbatasan kami Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Kami mau memuji-Mu dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami mau datang memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Muji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Mari beri sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Sebab Dialah Allah yang layak dipuji dan layak disembah. Yesus, Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Yesus Tuhan, Kaulah Allah yang setia. Yesus, jamah kami Tuhan, jamalah kami, lawatlah kami Bapa. Kami rindu akan hadirat-Mu hadir di tempat ini Yesus. Kami mau undang Roh Kudus-Mu hadir Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa. Kau lihat segala keterbatasan kami Tuhan.
Kau lihat segala pergumulan kami pada saat ini Yesus. Kau tahu segala perkara-perkara yang kami hadapi saat ini Tuhan. Kami tak mampu tanpamu Yesus. Kami tak mampu tanpa uluran tangan-Mu Bapa. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus Bapa. Segala hormat kami dan kemuliaan kami naikkan ke hadapan-Mu Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajar kami Tuhan. Ajar kami untuk menjadi orang-orang yang taat. Ajar kami menjadi orang yang setia di hadapan-Mu Yesus. Ajar kami dalam segala permasalahan yang kami hadapi. Dalam segala pergumulan yang kami hadapi di depan kami Tuhan. Jangan biarkan iblis mencurinya Tuhan. Jangan biarkan iblis mencuri kemuliaan-Mu Yesus. Biarlah sucikan dan kuduskan hidup kami dan ajar kami selalu. Tegur kami ketika kami melenceng ke kanan dan ke kiri Tuhan. Dan kami mau serahkan segala kehidupan kami, segala yang kami miliki Tuhan. Bukanlah milik kami tetapi milik-Mu saja Yesus. Untuk itu pakai kami lebih lagi Tuhan, menjadi alat-Mu, menjadi perpanjangan tangan-Mu Yesus. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang memberkati banyak orang, melalui segala perkataan kami, melalui segala tindakan dan perbuatan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau datang lebih lagi, kami mau memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Inilah segala kerinduan kami yang kami miliki. Haleluya Tuhan, haleluya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami menaikkan segala yang kami miliki. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi saya sapa shalom. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersemangat sebab Tuhan, Dia adalah Yesus, Allah dan Raja kita yang tak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang baik, amin. Yes, kita katakan, yes, sebab Tuhan baik. Sama-sama kita katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Kau Yesus. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi kita katakan, masuk gerbangnya dengan Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, datang sujud Dia. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan. Sebab Tuhan Yesus baik, benar Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
Sebab Tuhan baik. Kami mau nyatakan bahwa Kaulah Allah Tuhan yang baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi kita katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Benar Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Yes. Haleluya Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita Allah yang baik. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita hari ini masih boleh datang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu bersama-sama kita mempersiapkan kembali hati kita. Kita mau datang lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan telinga kita. Kita mempersiapkan hati kita. Biarlah hidup kita boleh dipenuhi dengan firman Tuhan. Yesus, pada saat ini kami mau datang memuja-Mu Tuhan. Sebab Kaulah Allah, Kaulah Raja kami, Raja yang hidup, Allah yang hidup. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi kita katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah Engkau sebagai Raja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu. Sebab Kaulah Yesus yang layak menerima segala pujian dan penyembahan kami dari segala yang kami miliki saat ini. Tuhan adalah Raja. Kita angkat pujian ini dari awal dan sekali lagi saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita katakan, Yesus kami puja, kami sembah Engkau, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah. Amin Tuhan. Ditinggikan dan dipuji. Kita angkat tangan kita dan kita sembah Dia. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan
penuhi Kau lihat segala tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kau lihat segala hati yang tertuju kepadamu Yesus. Penuhi kami Tuhan. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dan puji penuhi tatamu. Kami mau datang menyembah-Mu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan ada. Lebih sungguh lagi kita menyembah Tuhan. Sembah dan puji penuhi tata. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tata. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Tuhan. Waktu dan tempat selanjutnya saya berikan kamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih sungguh lagi. Sembah dan puji penuhi tata. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Di sorak-sorak yang paling meriah untuk Allah kita. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, Yesus, Yesus. Lawat kami pagi hari ini Allah. Penuhi kami pagi hari ini Yesus. Haleluya. 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 Namamu yang manis, sebab namamu yang berkuasa selamanya. Amin. Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Biarlah pujian kami Tuhan, biarlah penyembahan kami pagi hari ini memenuhi tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami percaya Yesus, ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, kami akan melihat perbuatan dahsyat ajaib-Mu terjadi atas setiap kami. Yang lemah Engkau pasti akan kuatkan Tuhan, yang susah Engkau hiburkan. Dan
kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami punya Engkau Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Dan saatnya Tuhan, pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu pagi hari ini bukan untuk menyenangkan telinga kami. Kami mau Tuhan berubah di dalam Engkau. Kami mau Tuhan kehidupan kami lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Bersyukur Bapak Ibu Saudara, jika sampai detik ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Dan sama seperti WL tadi sampaikan bahwa sampai hari ini kita masih berada di tengah-tengah pandemi corona. Kita masih berada di tengah-tengah COVID-19. Ya, dan pandemi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, Saudara, tetapi di seluruh dunia. Dan ke depan, seperti yang sudah tertulis di dalam Alkitab, Saudara, bahwa goncangan itu akan terus terjadi. Ya, bahkan di Ibrani 12 ayat 26 disampaikan bahwa satu kali aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Artinya apa, Saudara? Dunia tidak akan semakin baik, ya. Dan kita tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, setelah COVID kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ya. Tapi Tuhan tidak meminta kita untuk, Tuhan apa ya, Tuhan apa ya. Yang Tuhan mau pagi hari ini, supaya kita menjadi orang percaya yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Kuat ketika kita menghadapi situasi yang sulit, Saudara. Kuat dengan ketika menghadapi berbagai tantangan yang terjadi. Ya. Jadi apapun yang terjadi selama kita masih hidup di dunia, Tuhan akan menolong kita. Kita harus menjadi kuat, Saudara. Walaupun hari-hari ini yang kita rasakan semakin sulit, Bapak Ibu Saudara. Semakin jahat. Tetapi karena kita menjadi orang yang percaya di dalam Tuhan, kita harus mengalami jamahan Tuhan. Amin. Kita harus mengalami lawatan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Kita harus mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Walaupun rasanya masalah hidup yang kita alami, Saudara, seakan menyesakkan di dada, ya. Tapi kita harus kuat. Sekali lagi saya sampaikan bahwa tujuan hidup kita itu bukan hanya di bumi ini. Amin. Tujuan hidup kita untuk hidup yang kekal. Dan surga itu yang kita tuju. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Ada dua hal yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Di mana kita harus menjadi orang kuat di dalam Tuhan dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita akan buka di dalam Daniel 3. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Dan disambung ayat yang ke-22. Jadi yang pertama, supaya kita menjadi orang kuat di dalam Tuhan. Yang pertama yaitu kita harus terus memupuk iman percaya kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Daniel 3 ayat 16 sampai 18 dan 22. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu.
ayat 22. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Saudara, di Daniel 3 ini adalah kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka menghadapi tantangan yang sangat-sangat sulit. Ya, saudara bisa bayangkan menghadapi kematian yang sedemikian rupa. Ya, jadi pilihannya pada waktu itu menyembah berhala, menyembah patung yang sudah didirikan oleh Raja Nebukadnezar atau masuk ke perapian yang menyala-nyala. Jadi istilahnya mau hidup atau mati. Ya. Mau hidup atau mati, itu aja pilihannya, tidak ada yang lain. Tapi sangat luar biasa iman percaya dari ketiga orang ini ya. Di ayat 18 disampaikan, tetapi sekalipun tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego itu menjawab, sekalipun Tuhanku tidak menolong, ya, sekalipun Tuhanku tidak menolong, kami tidak akan menyembah kepada patung emasmu itu Raja. Bahasa sehari-harinya seperti itu ya. Sekalipun Tuhanku tidak menolong, kami tidak akan pernah menyembah kepada patung emasmu itu. Dan ini merupakan jawaban yang padat, singkat, dan jelas. Ya. Jadi Raja Nebukadnezar pun itu akhirnya langsung marah dan perapian itu dipanaskan hingga 7 kali lipat panasnya. Dan ternyata saudara yang terjadi adalah perapian yang sudah dipanaskan 7 kali panasnya itu, 7 kali lipat panasnya itu tidak bisa membuat tubuh gosong si Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Di ayat 27, Daniel 3 ayat 27. Daniel 3 ayat 27, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini yang dimaksud adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Luar biasa bukan Tuhan Allah kita, amin. Jadi saudara, pada waktu kita terus memupuk iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, percayalah ketika ada badai kehidupan yang menghampirimu, ya, ketika ada masalah, Tuhan kita tidak akan pernah tinggal diam, amin. Janji Tuhan itu ya dan amin saudara. Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya, bukan waktunya kita, tetapi waktunya Tuhan yang luar biasa. Dan yang harus kita lakukan itu, terus pupuk iman percaya kita kepada Tuhan. Terus belajar apa yang dikatakan firman Tuhan, dan jangan main-main lagi dengan Tuhan. Kita harus terus hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita harus sadar bahwa sebentar lagi Tuhan akan segera datang, amin. Dan kita akan melihat sesuai dengan waktunya Tuhan, karya Tuhan yang ajaib akan terjadi buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara, ada seorang teman yang tiba-tiba WA saya. Apakah ini Mbak Wida? Dia bilang seperti itu. Oh iya, ini siapa? Saya bilang gitu kan di chat. Saya ini, seperti itu. Saya minta bantuan, saya minta waktunya Mbak Wida bersama suami. Saya mau telepon. Kalau bisa saya mau video call. Karena saya masih di kantor, saudara. Kira-kira jam berapa? Loh kenapa, C? Saya bilang gitu. Dada saya sesek. Sambil dia kasih emoticon nangis. Dada saya sesek. Akhirnya saya bilang begini. C, tunggu beberapa menit. Saya teleponkan suami saya biar suami saya telepon CC. Gak apa-apa toh Mbak, gak apa-apa. Saya bilang seperti itu.
Saya akhirnya langsung telepon suami saya, Pak tolong telepon ini. Barusan kok telepon aku, loh dia ini enggak punya nomor telepon kamu. Saya bilang seperti itu. Dia ini katanya dadanya sesek. Oh ya wes kasih nomor teleponnya, tak telepon. Akhirnya setelah berjam-jam lamanya telepon sama suami saya, sekitar 3 jaman dia baru WA ke saya. Mbak Wida terima kasih, hati saya plong. Loh kenapa C kalau boleh tahu? Saya bilang seperti itu. Saudara, teman saya ini ternyata mengalami konflik rumah tangga yang begitu luar biasa. Dan 15 tahun lamanya dia disiksa suami, bukan hanya diselingkuhi tetapi dia dipukul. Dan padahal dia sudah punya 2 anak. Ya, dia menangis sedemikian rupa, tahu enggak? Ketika aku telepon suaminya Mbak Wida, anakku yang besar itu sampai nangis, yang satunya berdoa. Terus saya bilang gini, Cece harus kuat. Makanya saya kecewa karena ketika memang masalah rumah tangga ini sudah 15 tahun lebih lamanya. Tetapi setiap kali saya berdoa, dia cerita sama saya seperti itu saudara. Setiap kali saya berdoa, yang saya dapat dari Tuhan, saya harus bertahan di tengah masalah saya. Saya harus sabar. Tetapi saya begitu oleng ketika gembala saya bilang cerai saja. Solusinya hanya cerai. Saya kaget. Dia bilang seperti itu. Dan tahu enggak Mbak Wida, gembala saya bilang cerai itu kan hanya surat. Hanya surat saja. Saya langsung deg saudara. Tetapi hari ini saya dikuatkan melalui suaminya Mbak Wida. Yang sama-sama seorang gembala, yang sama-sama seorang pendeta. Bahwa perceraian itu di mata Tuhan itu tidak benar ketika cerai hidup. Ya. Dan suami saya sudah sampaikan bahwa perceraian di mata Tuhan terjadi ketika salah satu dipanggil Tuhan. Jadi teman saya oleng begitu dia dapat jawaban cerai saja. Kan sudah 15 tahun lebih kamu bergumul dengan masalahmu. Terus saya bilang begini, C, ketika Tuhan sampaikan hari ini melalui suami saya, berarti Cece harus terus kuat. Makanya saya bersyukur 15 tahun lebih saya bergumul yang saya dapat seperti itu. Tetapi ketika gembala saya sampaikan saya harus cerai, saya oleng. Jadi dia merasa imannya goncang saudara. Akhirnya dia bersyukur karena melalui suami saya dia ingatkan lagi untuk terus kuat. Dan dia harus memastikan bahwa jalannya itu berjalan dengan Tuhan. Dari sini saya belajar Bapak Ibu Saudara. Saya bukan anti dari firman Tuhan yang online, dari berbagai pendeta. Tetapi ketika kita mendengarkan banyak firman Tuhan, khususnya dari YouTube atau dari manapun, kita harus tahu saudara. Dan kita harus minta hikmat dari Tuhan. Jangan sampai firman Tuhan yang kita dengar, itu hanya untuk menyenangkan telinga kita. Sehingga tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada perubahan yang lebih baik di dalam Tuhan. Amin. Ada perubahan ketika kita mengikut Tuhan. Ada pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena kita harus sadar bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara, saudara. Sekalipun teman saya belum melihat apa yang sedang Tuhan rencanakan atas hidupnya dan untuk 2 anaknya dan keluarganya. Tapi dia mau meletakkan percayanya hanya kepada Tuhan. Saya cuma terus ingatkan, Cece jangan membalas seperti suamimu. Ya, jangan membalas perbuatannya seperti suamimu, jangan melakukannya. Ketika Roh Kudus sampaikan, ingatkan kamu harus bertahan, terus bertahan di dalam itu. Iya Mbak, selama ini hidup saya mau serahkan kepada Tuhan. Saya terus diingatkan, terus ajari 2 anakmu, jangan membenci bapaknya. Saya bilang seperti itu. Jangan membenci papanya, terus minta ampun dan minta berkat untuk papanya. Dan di hari yang sama juga saudara, dan di hari yang sama juga ada salah satu teman kami yang juga curhat. Dia WA saya tetapi karena saya sibuk, saya belum membalas. Dan akhirnya karena dia punya nomor suami saya, dia telepon suami saya. Ini sama-sama ibu-ibu ya.
dia bercerita awalnya menceritakan kondisi keluarganya, anaknya, hanya anaknya. Setelah itu dia menceritakan tentang kondisi yang sebenarnya di tengah-tengah rumah tangganya. Dan akhirnya saudara, dia cerita pada suami saya juga bahwa suaminya sudah lama tidak pulang. Ini pembelajaran buat rumah tangga. Ya, buat orang tua sepasang suami istri. Jadi suaminya sudah lama tidak pulang. Jadi dalam 1 minggu bisa 4, bisa 5 kali tidak pulang. Dan dalam 1 bulan beberapa kali tidak pulang. Akhirnya bulan di mana berjalan dia curhat, itu dia sudah 1 bulan lamanya tidak pulang sama sekali. Suami saya sampaikan, lah terus gimana akhirnya? Dia bilang seperti ini, saya mau minta tolong Bapak, teleponkan suami saya supaya dia ingat kepada istri dan anak-anaknya. Terus suami saya bilang, loh saya ini tidak terlalu mengenal, tidak terlalu akrab. Bagaimana saya untuk bisa menyuruh suami ibu untuk pulang? Begini, saya kasih masukan supaya ibu curhat kepada gembala ibu atau pendetanya ibu. Maaf Pak, kami tidak dekat dengan pendeta kami. Jadi saudara, di saat saya sama suami memikirkan bagaimana caranya untuk ngomong ke suami ini, dan ternyata beberapa hari yang lalu kami sudah mendengar keluarga ini menyelesaikan masalah, bukan teman saya yang awal, keluarga yang satunya menyelesaikan masalah rumah tangganya di pengadilan. Yang artinya berarti menuju ke perceraian. Jadi saudara, ini adalah kisah rumah tangga sekalipun di tengah-tengah pandemi yang masih terjadi. Dalam artian apa? Kita ini sedang diproses oleh Tuhan ketika kita hidup di dunia ini. Benar enggak? Suami-suami, ketika istrimu cerewet, istrimu benar-benar merasa seperti pokoknya cerewet yang sedemikian rupa, jangan engkau terus membalas dengan melakukan hal-hal yang tidak terpuji di mata Tuhan. Tetapi kita harus menyelesaikan masalah rumah tangga kita dengan duduk di bawah kaki Tuhan. Jadi jangan hanya ego. Ya. Dan dari 2 contoh ini yang saya maksudkan, ketika kita menghadapi masalah saudara, ketika kita menghadapi tantangan, yang harus kita lakukan adalah cari Tuhan terlebih dahulu. Ya. Cari Tuhan terlebih dahulu. Pakai lutut kita untuk tersungkur di bawah kaki Tuhan. Amin. Minta hikmat Tuhan saudara. Jangan ego kita yang kita dahulukan. Dan ketika kita diberi pilihan mau surga atau neraka, pasti kita semua akan memilih surga. Benar enggak? Enggak ada yang memilih neraka. Karena tidak ada yang mau masuk neraka saudara. Tetapi pilihan itu ada di tangan kita semua. Dan yang menjalaninya mau engkau masuk surga atau mau engkau masuk neraka, itu adalah kita sendiri. Bukan orang lain. Ya. Jadi saudara, untuk mendewasakan kehidupan rohani kita, Tuhan mau di dalam setiap hidup pribadi kita, kita harus mengerti dengan benar, melihat dengan baik kemana kaki kita melangkah. Amin. Kemana tujuan hidup kita. Karena kita punya Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Amin. Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup mengadakan segala perkara. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bukan mereka mau sok-sokan, bukan mereka mau menyombongkan diri. Tetapi mereka tahu, mereka sadar bahwa mereka punya Allah yang hidup. Punya Allah yang hebat, punya Allah yang besar. Jadi apapun yang terjadi, sekalipun masuk ke perapian yang menyala-nyala, mereka percaya bahwa mereka menyembah Allah yang dahsyat. Menyembah Allah yang hidup. Ya. Jadi yang pertama, supaya kita kuat di dalam Tuhan, kita harus terus memupuk iman percaya kita kepada Tuhan. Ya. Ketika ada masalah, ketika ada tantangan, cari Tuhan terlebih dahulu. Minta Tuhan untuk menuntun kita. Yang kedua,
Kita harus ingat bahwa kita hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita akan buka di dalam Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Jadi saudara, mulai saat ini yang kita pentingkan itu bukan keinginan daging kita, bukan keinginan pribadi kita. Tetapi kita harus belajar mulai saat ini bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi kita ingat, jangan sampai kita melupakan bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus pikul salib. Ya, kita harus pikul salib. Dan untuk setiap masalah, tantangan yang sedang kita hadapi, di dalamnya Allah punya cara tersendiri untuk menyelesaikannya. Amin. Jadi jangan kita terlalu khawatir saudara. Rasanya memang sakit ketika menjalani proses itu. Tetapi pada waktu kita pegang janji Tuhan, kita percaya Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Kita harus menyadarkan diri kita sendiri bahwa tujuan hidup kita di muka bumi ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, dari kisah Sadrak, Mesak dan Abednego kita harus tahu bahwa kuasa Allah itu tidak pernah berubah. Kebaikan Tuhan itu tidak pernah berkurang. Ya, sekalipun kita belum melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kita untuk yang akan datang. Tapi kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi ketika situasi tidak enak, tekanan, penderitaan, persoalan, sakit, penyakit, apapun itu menghampiri kita. Kita bisa berkata dengan iman bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Tuhan pasti menyembuhkan kita. Tuhan pasti akan memulihkan kita. Sekali lagi saya sampaikan, sekalipun kita semua belum melihat, ya, kita hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang terjadi atas kehidupan kita, percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Tuhan Yesus Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Dan kita harus percaya bahwa Dia sanggup mengadakan segala perkara. Dari yang tidak ada menjadi ada. Demikian renungan firman Tuhan yang sangat singkat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur pagi hari ini kita memiliki Tuhan yang hidup. Kita harus kuat di dalam Tuhan apapun yang terjadi. Kita mau pujikan, ku hidup karena percaya. Aku punya Tuhan yang besar. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari pagi hari ini kita datang lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Mengucap syukur kita punya Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita terus menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan
seluruh hidupku. Percayalah bahwa hidupmu di dalam genggaman Tuhan. Amin. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Ku hidup. Pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh berasal dari hatimu, saudara. Kau yang berjanji Amin. setia, Haleluya. pengharap Yesus. selalu ada. Benar Tuhan. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu, Yesus. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Angkat tanganmu di hadapannya, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Ku punya Amin. Tuhan yang Amin. besar, Yes. Haleluya. yang telah berjanji Dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari imanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku percaya Engkau
Yesusku, Engkau segalanya Tuhan. Sebab aku percaya, oh, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapanmu. Bagi Tuhan semuanya pasti. Haleluya, Yesus, ku percaya. Kuatkan yang lemah Tuhan, hiburkan yang susah, bangkitkan iman kami kepadamu. Sebab Engkau berkuasa, Engkau penolong, Engkau Immanuel. Haleluya Tuhan, ku bersyukur. Glory, glory. Yesus, Yesus, ku bersyukur Tuhan selamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan mau, jadilah kuat di dalam Tuhan. Jadilah kuat karena engkau percaya kepadanya. Apa yang dinyatakan oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego merupakan pernyataan iman. Tuhan sanggup melepaskan kami. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, kami tidak akan pernah menyembah patung yang raja dirikan. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang benar, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak membuat kita terlepas dari masalah. Bahkan semakin kita percaya, semakin kita melekat kepada Tuhan, semakin berat tantangan hidup yang ada untuk memurnikan iman kita. Itu sebabnya ketika berbicara tentang iman, kita menemukan dalam Ibrani pasal ke-11, ada banyak tokoh-tokoh iman disebutkan. Sebanyak 40 ayat. Ayat pertama sampai dengan ayat 34 menyebutkan orang-orang yang beriman diberkati, mendapatkan kelepasan, doa mereka dijawab, mukjizat terjadi, sungguh luar biasa. Tetapi ayat 35 sampai dengan ayat 40 berbicara bahwa orang beriman, tokoh-tokoh beriman, doa mereka tidak dijawab. Tuhan izinkan mereka menderita. Mereka mengalami kelaparan, penindasan, kematian yang mengenaskan. Firman Allah katakan, untuk mereka mendapatkan upah yang lebih baik. Bukan di dunia ini, tetapi di surga sana. Ada upah yang menanti kita semua. Karena kehidupan kita hanya sementara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari seperti Sadrah, Mesah, Abednego berkata, demikian juga kita memiliki iman. Tuhan kami memang sanggup. Dia pasti sanggup melepaskan kami dari pergumulan kami. Tetapi sekalipun tidak, kami tetap akan percaya kepada Tuhan sampai kami dipanggil pulang. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi. Tuhan tahu pergumulan. Tetapi masalahnya ialah, kata Tuhan, rancanganmu bukan rancanganku. Jalanmu bukan jalanku. Tetapi Tuhan punya rencana masa depan yang indah dan penuh harapan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, engkau boleh punya pengharapan. Engkau boleh punya keinginan. Engkau boleh punya gambaran apa yang engkau inginkan di masa-masa yang akan datang. Atau dalam pergumulan saat ini. Tetapi sandarkan, sepakatlah dan nyatakanlah. Tetap seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Tetapi biar kehendakmu saja yang jadi Bapa. Untuk hormat kemuliaan nama.
kiranya hari ini kita dikuatkan. Karena Tuhan yang menjadi sumber kuat kita. Ketika kita punya iman, kita menundukkan diri kita merendahkan diri kita kepada Tuhan. Maka kuasanya mengalir, kuasanya ditambah-tambahkan bagi kita. Untuk menjadi kekuatan yang baru untuk kita. Dapat menanggung segala perkara di dalam Tuhan yang mengasihi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik. Sampai selama-lamanya Engkau Bapa yang baik. Ketika Engkau memberkati kami, Engkau Bapa yang baik. Tetapi ketika Engkau juga mengizinkan yang sulit, yang sukar menimpa kehidupan kami, Engkau tetap Bapa yang baik. Sekalipun mata kami tidak melihat, Engkau ada bersama dengan kami. Karena nama-Mu Immanuel, Allah yang menyertai. Dan sekalipun Kau mengizinkan kami menghadapi pergumulan, tidak akan melampaui batas kekuatan kami. Karena kami tahu Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Biar hari ini kami bersepakat untuk setiap rencana dan maksud Tuhan. Karena rencana-Mu sempurna, indah adanya bagi kami. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Supaya ketika kami mendengarkan firman Allah ini, kami tidak menjadi lemah, tetapi kami menjadi kuat. Karena kami mengerti maksud firman Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati juga hamba-Mu yang telah menjembatankan firman Allah ini sehingga kami boleh bertumbuh dalam iman kami. Sebagaimana kami telah diberkati. Berkati juga hamba-Mu ini dalam segala pergumulannya. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam masa-masa yang akan datang. Engkau menyertai dan memberkati. Sungguh kami bersyukur firman Allah menguatkan kami. Dan menunjukkan jalan untuk apa yang harus kami perbuat dalam kehidupan ini. Terutama menghadapi pergumulan hidup kami. Atas segala kebenaran firman Allah yang telah kami terima pagi hari ini. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada-Mu. Haleluya. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita berterima kasih kepada Ibu Gembala, terlebih kepada Tuhan yang telah mengingatkan kita bahwa dalam masalah sesulit apapun itu, kita mau tetap percaya dan kita mau tetap setia bahwa karena pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Amin. Untuk itu kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengangkat pujian Haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Waktu dan selanjutnya saya persilakan kepada anak domba. Haleluya, Mari kita bangkit berdiri lagi di hadapan haleluya, Tuhan. darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Oh, beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja.
bagi nama Tuhan. Sebab Dia Raja yang berkuasa, Allah yang memerintah. Yesus, Yesus namanya. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak menerima segala hormat, pujian, kemuliaan. Dan itu harus engkau temukan dalam kehidupan kami. Karena kami dicipta untuk mempersembahkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur dalam kemuliaan-Mu, dalam kepenuhan-Mu, dalam kehebatan-Mu. Sekalipun engkau bertahta di tempat maha tinggi. Tapi karena engkau mengasihi kami. Karena engkau menjadikan dirimu sebagai Bapa kami. Engkau rela dan engkau berkenan hadir di antara kami. Supaya kami menyadari kami telah dipilih. Kami ditetapkan untuk diberkati oleh Tuhan. Dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami tetap bersyafaat bagi bangsa kami. Tolong ya Bapa, pulihkanlah negeri kami. Ampunilah dosa dan pelanggaran negeri ini. Tuhan, laluilah badai pandemi corona yang sudah hampir 1 tahun berjalan di negeri kami. Sembuhkanlah bangsa ini. Jamahlah ya Tuhan. Pulihkan Indonesia. Berkati Indonesia. Shalom turun atas nusa dan bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas, sampai dengan Pulau Rote. Tolong pemerintahan kami, berkati mereka Tuhan. Berikan hikmat akal budi segala apapun yang mereka perlukan. Untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu. Memulihkan negeri kami yang kami cintai ini. Kami menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu yang bergumul. Baik kami yang sedang sakit. Baik dalam proses pemulihan. Engkau tahu Tuhan. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Baik yang ada di tempat ini. Maupun yang sedang beribadah di rumah. Tuhan, kami nyatakan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-Mu menyembuhkan kami. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dan tolong anak-anak-Mu juga Tuhan. Yang punya pergumulan. Untuk masalah ekonomi. Masalah rumah tangga. Masalah pekerjaan. Masalah apapun itu Tuhan. Itu sebabnya kami datang menghadap Engkau. Karena kami tahu, kami percaya. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Kami meletakkan beban kami di hadapan Tuhan. Untuk kami boleh melihat bahwa sungguh Tuhan lebih besar dari segala pergumulan kami. Kami meletakkannya. Dan kami mengambil kuk yang ringan. Yang enak. Yang Tuhan berikan kepada kami. Bagian yang tidak dapat kami pikul. Kami serahkan kepada Tuhan yang punya kasih karunia. Memberikan kelegaan dan pertolongan untuk kami semuanya. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami menyerahkan Tuhan. Pada jam 9 nanti. Akan ada pemberkatan nikah kudus. Antara saudara Angga dan saudari Putri. Tolong kami semuanya. Untuk kami berdoa, bergumul dan bersepakat. Mendukung acara ini. Supaya Engkau ambil alih segala sesuatu. Karena kami tahu. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Engkau yang memprakarsai berdirinya rumah tangga. Tuhan jadikan segala sesuatu indah. Supaya semua rangkaian acara. Baik di tempat ini. Baik yang ada di rumah hari ini dan besok. Tuhan berikanlah anugerah-Mu. Supaya semuanya dapat lancar. Dan nama-Mu ditinggikan. Dan kemudian kami sebentar lagi akan pulang dari rumah-Mu. Atau kami menuju ke tempat kami selanjutnya. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam kuat kuasa-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Bahkan pandemi corona yang sedang berada di negeri kami. Dan kami mohonkan berkat-Mu. Sebab ketika kami pulang kami percaya. Berkat Tuhan telah tercurah untuk kami semuanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan dengan iman, angkatlah kedua tanganmu. Untuk menerima seluruh berkat ini. Haleluya. 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 Pulanglah dengan membawa
rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya. Dan semua yang telah diberkati, bersama-sama kita mengatakan amin.